Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada sore hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk hadir di kajian taklim sore Jumat sore yang terselenggara pada sore hari ini. Semuanya adalah karena nikmat dan izin Allah sehingga kita bisa hadir di sini. Ya. Allah mengizinkan, tapi kalau kita tidak ada kemauan tidak akan mungkin datang. Ya. Jadi antara izin Allah kemudian dengan kemauan dan kehendak kita, ini kita akhirnya bisa hadir. Jadi antara taufik Allah dengan kemauan kita ketemu sehingga kita bisa hadir ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah kelak. Ya. Tentunya dengan satu upaya kita agar selalu menempuh dan mengikuti segala sunnah dan risalahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita masih berada pada hadis tentang an-nasihat, ya, ad-dinun nasihah, gitu ya. Kemarin di hadis yang pertama kita sudah sampai, kalau tidak salah sudah sampai Rasul sudah, ya, kitab sudah, wali a'immatil muslimin, ya. Jadi nasihat bagi seluruh para pemimpin umat Islam, ya, wali a'immatil muslimin. Jadi agama itu juga menjadi nasihat bagi para tokoh dan para pemimpin umat Islam. Wa ya bi mu'amanatihim wa hiya bi muawanatihim 'alal haqqi wa ta'atihim wa amrihim bih. Ya. Jadi agama menjadi nasihat bagi para pemimpin itu artinya apa? Yaitu menolong, muawanah itu dengan cara memberikan bantuan dan pertolongan alal haqqi, menuju kebaikan, menuju kebenaran, wa ta'atihim wa amrihim, dan mentaati mereka serta perintah-perintah mereka, wa tambihihim wa tadhkirihim birifkin wa lutfin, sekaligus memberikan satu perhatian dan pengingat bagi para pemimpin, birifkin wa lutfin, dengan cara yang lemah lembut, ya, lemah lembut dan ya tutur kata yang halus. Wa ilamuhum bima ghafalu anhu, dan juga memberikan satu peringatan atau memberikan satu perhatian bima ghafalu, terhadap apa yang para pemimpin itu sedang lupa anhu, dari sesuatu itu. Walam yuballighum min hukukil muslimin, dan bila pemimpin itu tidak memenuhi, ya, jadi tidak memenuhi min hukukil muslimin, dari hak-haknya orang Islam, wa tarkil khuruji alaihim, dan meninggalkan khuruj itu keluar alaihim, atas mereka semua. Jadi ibu-ibu sekalian, agama menjadi nasihat bagi para pemimpin itu adalah kita memberikan satu upaya, ya, agar para pemimpin itu berada pada jalan yang benar,
mentaati, ya. Kalau sudah seperti itu wa ta'atihim wa amrihim, ya, kita wajib, para yang dipimpin ini wajib mentaati mereka dan mentaati segala perintah mereka. Ini jadi kewajiban taat kepada pemimpin itu memang ada, ya, saat dimana pemimpin itu berada pada jalan yang benar, ya. Tapi apa, kepada Rasul, kepada kitab, kepada Allah sendiri nggak ada catatan seperti itu, ya. Kepada Rasul itu mutlak, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mutlak, mengikuti kitab Al-Quran itu mutlak, ya, nggak boleh ditawar itu. Kemudian apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus sifatnya mutlak, ya. Tapi kepada pemimpin itu masih ada catatan. Di saat pemimpin itu berada pada jalan yang benar, wajib taat. Ini garis yang diberikan Islam seperti itu, ya. Jadi maka ada wa'ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, ya, dan wa ulil amri minkum, dan pemerintah yang yang berasal dari kamu sekalian, ya. Jadi mentaati pemimpin itu masih ada syarat alal haqqi, dan para pengikut, para rakyat, ya, para anak buah itu masih ada kewajiban. Ketika pemimpin itu kok keluar dari jalur kebenaran, itu harus ditolong. Cara menolongnya bagaimana? Ya diingatkan dong, ya. Jadi watambihim watadzkirim birifkin waltfin. Cuman caranya memperingatkan, memberi peringatan dan tadzkirah kepada pemimpin itu dengan cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang santun, ya. Apalagi nanti kalau pemimpin itu dalam kondisi lupa, khilaf, ya, ini wajib untuk diingatkan, ya. Maka kalau ada yang berpendapat bahwa memberikan kritik, memberikan masukan kepada pemimpin itu tidak boleh, ya enggak benar, ya. Jadi pemimpin selain Rasulullah, ya, Rasulullah itu pun masih manusia, ya, tapi hanya punya keistimewaan memang yang tidak diberikan kepada orang sembarangan, ya. Tapi kalau sekali masih manusia biasa seperti kita ini, maka ada kalanya memang pemimpin itu diberikan masukan, ya, diberikan kritik yang membangun, bukan kritik yang menghancurkan, ya. Jadi kritik yang membangun lah, artinya apa? Ketika diberikan kritik itu membangun kebaikan yang lebih baik, ya. Jadi kritik yang membangun seperti itu, bukan kritik yang memojokkan, kemudian apalagi sampai hanya hati-hati sekarang ini KUHP yang baru ini yang sudah disahkan ibu-ibu sekalian, ya. Hati-hati ketika memang memberikan masukan kepada terutama presiden, ya. Jadi menghina presiden, menghina pemimpin itu kena KUHP itu sekarang. Jadi KUHP yang baru sekarang yang barusan disahkan itu ada pasal yang namanya menghina pemimpin, menghina termasuk menghina presiden. Ini hati-hati sekali, ya, karena memang pasal ini pasal yang dikatakan baru itu, ya. Jadi ketika kita memberikan masukan kepada presiden umpamanya, ya berikanlah masukan yang baik. Mungkin cenderung ketika Pak AR ketika menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, waktu itu presidennya Pak Harto, ya, itu cara beliau memberikan masukan kepada presiden itu dengan cara yang
santun, tidak istilahnya tidak memalukan beliau di tengah-tengah masyarakat, apalagi sekarang kondisi medsos yang terbuka ya. Kondisi medsos yang terbuka ini memang kita ketika memberikan masukan kepada pimpinan itu dengan cara yang baik ya, jadi jangan sembarangan ya. Ini seperti yang dicontohkan oleh para pemimpin kita dulu ya, seperti itu. Termasuk sekarang Pak Haidar Nasir ini juga sama, ketika memberikan masukan kepada pemerintah yang notabene di situ adalah presiden, beliau juga dengan cara yang birifkin walutfin tadi ya. Ini wa ta'lifu qulubil muslimina li ta'atihim. Jadi kalau sudah pemimpin berada dalam jalur yang benar ya, ini memang berupaya, kita harus berupaya bagaimana orang-orang Islam, wa ta'lifu qulubil muslim, jadi hatinya orang-orang Islam itu harus betul-betul bisa ditaklukkan, diarahkan menuju kepada taat kepada para pemimpin itu. Wa alla yaghurru bithana'il kadhibi alaihim, jadi jangan dengan cara menjilat, itu gampangannya wa alla yaghurru bithana'il kadhibi alaihim. Jadi di depan pemimpin itu mengeluh-elukan, menyanjung-nyanjung ya. Ini yang disebut dengan wa alla yaghurru bithana'il kadhibi alaihim. Jadi jangan sampai kita membuat tipuan, menipu para pemimpin, disanjung-sanjung tapi jeluntrungke, ini tidak boleh. Jadi wa an la yaghurru bisana'il kadzib, tidak boleh menipu mereka dengan sanjungan-sanjungan yang bohong, sanjungan-sanjungan yang kalau katakan menjilat saja, alaihim, atas mereka. Jadi kan ada ya tipe orang-orang itu kalau di depan ya pemimpin meskipun itu salah tapi tetap disanjung, tapi sanjungannya itu sanjungan yang dalam rangka membohongi ya. Masih ingat dulu ya, ada salah satu menteri zamannya Orde Baru dulu ya, itu nyanjung-nyanjung pada presiden waktu itu kayak apa kan itu ya. Toh akhirnya kena reformasi kan gitu kan presidennya ya. Jadi kita ini diajari untuk lugas, ad-dinun nasihah li'a'immatil muslimin, nasihat bagi para pemimpin Islam itu sekaligus memberikan petunjuk atau pembelajaran kepada kita terhadap sikap kita terhadap pemimpin itu harus ini tadi sebagaimana yang disampaikan dalam syarah hadis ini. Jadi ketika pemimpin itu salah ya harus ditegur dengan cara yang baik ya, tapi ketika pemimpin itu pada garis yang benar maka harus didukung kan gitu kan. Jadi orang Islam itu diajari untuk bagaimana bersikap lugas, nek benar didukung, nek salah harus diingatkan. Sama seperti komitmennya Pak Haidar ketika berpidato kemarin dalam beberapa waktu sebelum muktamar, beliau mengatakan Muhammadiyah itu punya satu bukan oposisi ya, bukan oposisi tapi partner pemerintah yang kritis. Nah ini kenyataan ini beda, bukan oposisi. Muhammadiyah bukan oposisi pemerintah, tapi Muhammadiyah itu adalah partner pemerintah tapi yang kritis. Artinya apa? Ketika pemimpin itu melakukan satu langkah yang salah yang membahayakan rakyat, maka Muhammadiyah wajib untuk memberikan pelurusan. Ini yang disebut dengan mitra yang kritis. Beda yang dengan oposisi, yang kadang-kadang oposisi itu kan pokoknya ya memang ketika melakukan kesalahan tapi dengan cara yang ya, jadi bukan oposisi seperti
yang ada sekarang, tapi mitra yang kritis ya. Jadi ketika memang benar harus didukung. Ada program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini baik untuk masyarakat, ya harus didukung. Tapi ketika program-program yang dilakukan atau dicanangkan oleh pemerintah itu ada yang membahayakan rakyat, baik itu yang bersifat undang-undang, peraturan, ataupun kebijakan-kebijakan yang lain yang tidak pro rakyat, maka ini harus juga diingatkan, diluruskan. Inilah yang disebut dengan ad-dinun nasihah li a'immatil muslimin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah yang terakhir ini, ketika para sahabat itu bertanya agama itu nasihat untuk siapa, yang terakhir adalah wa ammatihim ya. Siapa yang disebut wa ammatihim? Ai min man ada wulatil amri. Jadi selain pemimpin, ya itu umat seluruhnya ya. Selain para pemimpin itu berarti umat keseluruhan. Wa nasihatuhum bi irsyadihim lima salihim fi dunyahum wa ukhrahum ya. Agama menjadi nasihat bagi seluruh umat, itu maksudnya adalah wa nasihatuhum bi irsyadihim lima salihim fi dunyahum wa ukhrahum. Jadi agama ini menjadi satu petunjuk ya, kebaikan bagi mereka para umat itu, lima sholihim fid dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat mereka ya. Jadi agama menjadi nasihat bagi seluruh umat, itu artinya agama ini menjadi nasihat bagi umat, yaitu dengan cara menunjukkan jalan yang benar untuk menuju kemaslahatan mereka baik dunia maupun akhirat mereka. Wa i'anatuhum alaihi bil qawli wal fi'li wa satru awratihim wa daf'ul mudar anhum wa jalbul manafi ilaihim wa amarahum bil ma'ruf wa nahyuhum atau wa nahyuhum anil munkari birifkin ya. Jadi agama menjadi nasihat bagi seluruh umat itu adalah di samping tadi untuk memberi atau menjadi nasihat bagi mereka dalam rangka menunjukkan kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, wa i'anatuhum alaihi bil qauli wal fi'li ya, juga membantu umat baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, wasatru auratihim, dan menutup aurat mereka. Wasatru auratihim itu ya aurat itu bukan hanya sekedar aurat ya, aurat yang harus ditutup bukan, tapi termasuk aurat itu mungkin ya kesalahan-kesalahan mereka para umat, para anak buah itu ya sebisa mungkin pemimpin itu bisa menutupi ya. Jangan suka membuka aib dan cacat orang lain ya. Kalau dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, saudara muslimnya, maka Allah di hari kiamat pun akan menutup aibnya. Ini ya. Jadi kalau ada saudara kita yang punya cacat, jangan diobral ya. Jangan disebar luaskan, apalagi dengan medsos yang sekarang semakin mudah, hanya dengan 2 jari ya tersebar kemana-mana itu ya. Maka ini hati-hati memang. Jadi fitnah yang ada sekarang itu lebih mudah daripada dulu. Memfitnah saudara kita hanya dengan menyebarkan lewat Instagram atau lewat paling tidak WA lah, apalagi WA-nya ke grup. Hanya sekali kita pincat dalam grup, maka semua anggota grup itu tahu. Ini hati-hati sekali. Jadi sebisanya ketika kita mengamalkan hadis ini, aurat, cacat, celah daripada saudara kita ini harus kita
ya, apapun itu alasannya, kecuali kalau kita memang ada upaya bagaimana meluruskan. Kalau hanya sekedar menyebar, mengekspos cacat saudara kita, ini tidak boleh. Berusaha bagaimana kita itu menutup aurat saudara kita, ya. Apalagi itu kalau dilakukan oleh seorang pemimpin, seorang pimpinan, nggak boleh auratnya anggota jamaahnya kemudian diawer-awer, itu nggak boleh. Itu sebisa mungkin harus ditutup. Nah, itu bagian daripada ajaran Islam yang tadi dalam hadis itu, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah kelak hari kiamat pun, di hari kiamat pun akan menutup aibnya, ya. Kemudian berupaya untuk mencegah kemadharatan bagi orang-orang Islam atau umat Islam. Jadi ketika ada madharat yang membahayakan, ini harus dicegah, nggak boleh. Jangan sampai terjadi, jangan sampai menimpa saudara kita, jangan sampai menimpa anak buah kita dan jamaah kita. Jadi kalau memang itu membahayakan, ya harus dicegah, ya. Jadi umpama tadi udah bukan hanya sekedar satu sikap perilaku perbuatan saja, tidak, tapi hanya karena kata-kata saja, dengan kata-kata itu akan membahayakan saudara kita, maka harus ditahan, harus dicegah. Kalau toh kita tidak yang melakukannya, saudara, kalau kita tahu saudara kita yang melakukannya, kalau itu membahayakan, maka harus ditahan. Enggak boleh, jangan, ini membahayakan, ya. Kemudian wajalbul manafi ilaihim, berusaha untuk bagaimana memberikan manfaat bagi saudara-saudara kita, bagi jamaah kita, bagi umat kita, ya. Jadi kebalikan daf'ul mudhar dengan jalbul manafi. Jadi apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil apa? Manafi atau masoleh, ya, dalam satu kaidah hukum Islam, usul fiqh, kaidah fikih itu ada darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, ya. Jadi mencegah datangnya kerusakan, mencegah datangnya kemadharatan, itu harus didahulukan, muqaddamun, harus didahulukan daripada mencegah kemanfaatan. Jadi ketika ada madharat, ya, yang mengancam saudara kita, itu harus lebih didahulukan daripada, ya, katakan gini ya, manafiknya apa, manfaatnya, saya kalau menegur dia nanti dia malah mesti marah, jadi supaya tidak marah, ya sudah, biarkan saja. Enggak boleh gitu, ya. Ketika ada madharat yang mengancam, yang tentu akan menimpa jika perbuatan itu dilakukannya, maka sebagai saudara muslim, saudara-saudara surga atau sahabat surga, ya tentunya harus berani memberikan tadzkirah, berani memberikan peringatan kepada saudara kita dengan cara yang baik tentunya, ya, jangan dengan cara yang memalukan, ya, dengan cara yang baik. Nek perlu ditemoni ning omahe, silaturahmi ini. Kemarin kok jenengan apa ngunggah, ya, konten seperti itu apa tidak membahayakan, ya. Nek perlu dihapus dulu kemudian dikandani. Kadang-kadang kita ini kan nyun sewu, Bu, ya, ada konten-konten yang belum tentu itu baik bagi kehidupan kita, itu kita langsung aja, jari kita itu mudah sekali, wah ini di share, padahal ternyata hoax. Itu berkali-kali terjadi, ya. Kemarin barusan itu saya men-share, dapat share-sharean, kemudian saya tabayunkan, ya, saya tabayunkan. Contoh, kemarin ada kristenisasi, ya kan, yang ada di Cianjur, di desa apa itu, ya,
itu kan di-share banyak-banyak itu kan. Loh, kalau itu dibiarkan terus berkembang, menyebar, umat Islam akan marah. Dan itu membahayakan kehidupan bangsa ini. Ternyata ketika itu kami tabayunkan, ternyata ada penjelasan. Itu enggak benar. Desa yang disebut itu enggak ada di Cianjur itu. Ya. Ini bahaya sekali ketika kita itu asal saja, wah ini cocok ini ambil aku, terus di-share ke grup yang lain. Grup yang lain yang jumlahnya puluhan akhirnya nge-share lagi. Bayangkan, cepat sekali itu, dalam waktu 5 menit sudah tersebar luas. Dan itu akan membahayakan. Ternyata setelah kita tabayunkan, itu enggak benar. Ya, meskipun memang ada kristenisasi di sana ada, tapi itu sejak zaman kolonial sudah. Sejak zaman penjajahan dulu sudah ada di sana. Ya, jadi ketika sesuatu yang kita share ini memang belum cetha, jangan di-share dulu, Bu. Nyun sewu. Salah-salah kita itu menyebar fitnah. Padahal dalam satu kaidah agama, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Jadi kehidupan sekarang ini, kita ini harus ekstra hati-hati, jangan sampai, apalagi kalau melihat hadis ini ya, di mana kita ada dianjurkan kalau ada aurat saudaranya, apalagi saudara sesama muslim, tolong ditutup, jangan disebarluaskan ya. Kalau dulu sih dengan petan ya, ngomong rumpi, akhirnya menyebarkan fitnah dari fitnah, memberikan fitnah, menyebarkan fitnah pada saudaranya. Itu lambat itu berkembangnya kan. Sesok meneh ge petan meneh ke wingi mbak apa kok jarene kondong ngene kan. Tapi sekarang enggak, 5 menit itu sudah tersebar apa ratusan follower kalau bahasanya sekarang ya. Jadi ini, maka sekali lagi hati-hati ya. Kemudian wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum, atau wa amruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkari birifqin ya. Jadi wa amaruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar birifqin. Jadi termasuk mengamalkan agama sebagai nasihat bagi seluruh umat itu adalah menyebarkan yang ma'ruf, memerintahkan pada yang ma'ruf ya, memerintahkan para umat dengan yang baik, dengan cara yang baik, dan juga menahan atau mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar birifkin, dengan cara yang santun, dengan cara yang ramah, halus. Nyun sewu, Bu ya, saya pernah mendapat satu penjelasan tentang al-amru bil ma'ruf ya, memerintahkan sesuatu itu yang baik itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa nahahum 'anil munkar, ini juga mencegah kemungkaran itu juga dengan cara yang baik ya. Ini hal yang seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu kalau menegur sahabatnya, jadi tidak kemudian semata-mata menegur yang akhirnya ada kesan sahabat yang ditegur itu sakit hati, tidak. Rasulullah tetap mengutamakan, mengedepankan yang namanya cara yang santun, cara yang arif, cara yang ma'ruf ya. Jadi memerintahkan kebaikan itu dengan cara yang baik pula, jangan dengan cara yang tidak baik. Begitu juga ketika kita mencegah kemungkaran, itu pun dengan bil ma'ruf juga, dengan cara yang baik juga ya. Jadi jangan sampai dengan cara yang menyakiti. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Di wa amarahum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkari birifqin. Wa ayyuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi ya. Kita juga disyariatkan
untuk bagaimana mencintai umat, mencintai saudara kita sesama muslim ini sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ada hadis tadi ya, nanti hadisnya ada ini selanjutnya, hadis selanjutnya itu ditegaskan di sana. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Jadi ciri daripada salah seorang mukmin itu adalah punya sikap dia mencintai ya saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, ini dijelaskan di dalam penjelasan nasihat untuk seluruh umat ini juga sama ada ini. Wa ayyuhibba lahum. Jadi untuk bisa mencintai mereka para umat seperti ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa yang dia mencintai pada dirinya sendiri. Kalau kita tidak mau aib kita ini disebarluaskan, ya kita jangan menyebarkan aib orang lain, saudara kita yang lain jangan. Maka tadi ada perintah ditutup. Wa yakhussuhu ala tahalluqi bi jami'i ma dzakarana min anwa'in nasihah. Ya, jadi mendorong mereka umat ataupun saudara muslim kita ya untuk mempraktekkan ya akhlak tadi yang sudah disebutkan di awal tadi ya, menutup aurat, kemudian menolong hal-hal yang baik dengan ucapan maupun perbuatan ya, dan seterusnya tadi ya, min anwa'in nasihah, dari macam-macam atau dengan cara-cara nasihat yang baik. Jadi ibu bapak sekalian, agama menjadi nasihat bagi seluruh umat ini merupakan jawaban Rasulullah yang terakhir. Itu penjelasannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi ya membawa mereka para umat ini menjadi manusia-manusia yang baik ya, manusia-manusia yang akan terantarkan pada kemaslahatan baik dunia maupun akhirat mereka. Saya bacakan satu hadis yang pendek ya, agak pendek ini, nanti bisa kita jelaskan mungkin pada waktu yang lain. Hadis yang kedua dari bab ini, an Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslimin, muttafaqun alaih ya. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an qala, dia menuturkan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah. Baiat untuk apa? Baiat untuk apa? Yaitu untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat, memenuhi zakat, tugas kewajiban zakat. Wan nuski likulli muslim, dan memberikan nasihat bagi setiap orang Islam ya. Ini pada masa Rasulullah mungkin sahabat ini, Jarir ini ingin meneguhkan kemauannya atau keyakinannya, maka dengan cara dia berbaiat kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat tentang apa? Yang pertama tentang menegakkan salat, yang kedua membayar zakat, dan yang ketiga ini adalah akan memberikan nasihat pada setiap muslim ya. Ya tentunya orang memberikan nasihat itu ya memang idealnya dirinya sendiri sudah melakukan sesuatu yang akan dinasihatkan. Kalau tidak ya bisa saja kan, umpama saya mengatakan haji itu wajib, maka bagi yang mampu silakan berangkat haji, rancang atau daftar haji kan gitu. Tapi saya sendiri nggak mampu, nah, karena haji memang berdasarkan istitoah. Kalau saya tidak
belum istita'ah, apakah saya tidak boleh mengajarkan bab haji? Ya boleh-boleh saja ya, jadi boleh-boleh saja, karena mengajak yang baik walaupun diri sendiri belum mampu karena belum ada istita'ah. Tapi kalau sesuatu yang kita mampu, tentunya kita harus nata dulu, kan gitu kan. Contohnya kalau kita nasihati pada anak kita ya asal tidak hanya memberikan nasihat, tapi anak kita kadang-kadang kan menuntut contoh itu. Bapak ngakon ngaji neng bapak atau ngaji. Wah, bayangkan seandainya kita itu ditegur diingatkan oleh anak kita seperti itu. Bapak ibu ngakon ngaji, ngakon sholat, ngakon jamaah, bapak ibu ajar atau jamaah. Ya. Jadi ketika memberikan nasihat ini ya kita harus menata diri dulu. Kalau kita ini mampu melaksanakan, laksanakan dulu, baru contohi dulu, baru memberikan nasihat kepada anak kita. Tapi kalau sesuatu yang tadi berdasarkan harus istita'ah seperti haji, zakat, ya umpama nyun sewu guru ngajinya itu gak mampu berzakat, apakah gak boleh guru ngaji itu mengajarkan tentang babuz zakat? Ya tentu boleh-boleh saja, karena harus ada syarat istita'ah. Tapi kalau sholat, guru ngaji ya memang harus sholatnya baik dulu, kan gitu kan, ketika mengajarkan kepada umat untuk sholat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi sampai para sahabat pun juga berbaiat kepada Rasulullah untuk apa? Untuk meneguhkan kemauannya pada 3 hal ini: sholat, zakat, nasihat. Ya, dia akan melakukan itu, sholatnya ditegakkan, zakatnya dipenuhi, nasihat pada orang lain pun juga selalu dia lakukan. Karena nasihat itu bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi misi Muhammadiyah, ya, itu bagian daripada nasihat. Nasihat bisa memerintahkan yang baik, nasihat bisa melarang yang mungkar. Ini juga nasihat. Maka ada baiknya memang sahabat ini untuk meneguhkan pada kemauannya, dia berbaiat. Kalau sudah berbaiat di hadapan Rasulullah, nggak boleh dia selencoy. Sholatnya harus benar, zakatnya harus terpenuhi kalau dia mampu, ya. Kemudian nasihat ini pun harus dijalankan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi hidayah wa taufik, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.